Begini, Islam itu Pak, ketika bicara tentang ekonomi, itu ada yang namanya 3 pondasi ekonomi. Ya, yang kita sebut sebagai al-qawaid fi nizam al-iqtisadi. Jadi pondasi sistem ekonomi dalam Islam itu ada 3. Ini saya jelaskan dulu ya, supaya nanti kita tahu konstruksi pemikirannya. Yang pertama itu, pondasi yang pertama itu yang disebut dengan milkiyah, kepemilikan. Nah, Islam itu membahas kepemilikan itu berbeda dengan kapitalis maupun sosialis. Ya. Jadi kepemilikan di dalam Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah milkiyah fardiyah. Berarti Islam itu mengakui kepemilikan individu. Kalau komunis kan nggak mengakui, sosialis nggak mengakui. Apalagi kalau kepemilikan itu digunakan untuk produktif, nggak boleh mereka. Kalau mengakui itu mereka batasi dengan jumlah. Ya, ini nanti yang membedakan Islam dengan sosialis atau komunis. Karena itu Islam membolehkan orang itu untuk memiliki tanah, memiliki rumah, memiliki mobil, mau dipakai apa saja silahkan. Itu prinsipnya, ya. Tapi cara memilikinya itu yang diatur. Nah, karena itu cara untuk mendapatkan kepemilikan pribadi tadi itu diatur dengan kaifiyah, bukan dengan kamiyah. Kalau kaifiyah itu berarti dengan mekanisme, dengan hukum, dengan sistem. Kalau kamiyah itu berarti ditentukan berdasarkan jumlah. Itu komunis, itu konsepnya komunis. Nah, yang kedua itu yang disebut dengan tasarruful milki. Jadi setelah tadi yang pertama itu kepemilikan individu, yang kedua itu kepemilikan umum. Nah, Islam itu mengakui kepemilikan umum. Ya, kalau di dalam sosialis itu nggak ada yang namanya kepemilikan umum. Yang ada itu adalah kepemilikan negara. Ya kan? Kepemilikan negara. Nah, kalau kapitalis itu sebaliknya, kepemilikan individu itu yang didewakan. Sehingga individu itu bebas, sebebas-bebasnya memiliki kekayaan, ya. Jadi yang berlaku itu ya siapa yang kuat ya dia yang punya banyak gitu. Yang berlaku itu seperti hukum rimba kan begitu. Nah, itu kapitalis. Ya. Nah, itu bedanya Islam, sosialis dan kapitalis itu nanti jelas sekali gitu. Nah, dalam kepemilikan umum itu kalau kapitalis itu kepemilikan umum itu karena tadi mendewakan kepemilikan individu, maka yang sering terjadi itu ada yang namanya privatize. Ya, bahasa Arabnya itu disebut khas-khasah. Privatize gitu. Jadi barang-barang milik umum itu kemudian diakuisisi jadi milik pribadi. Privatisasi namanya. Itu ciri kapitalis. Ya. Nah, kalau cirinya sosialis itu sebaliknya, nasionalisasi. Barang-barang milik individu dinasionalisasi atau barang milik umum dinasionalisasi. Itu ciri sosialis, ya. Nah, Islam datang itu ngatur, dan cara Islam mengatur itu dengan mengakui 3 hak tadi, 3 kepemilikan itu. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan negara. Itu semua diatur dalam Islam. Gitu. Nah, kepemilikan umum itu cirinya seperti apa? Cirinya itu adalah barang-barang yang tabiatnya itu memang tidak boleh dimonopoli oleh individu. Contoh, laut, jalan. Boleh enggak jalan dimonopoli individu? Enggak boleh. Laut enggak boleh. Karena itu termasuk kepemilikan umum. Tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Itu aturan dalam Islam. Makanya tidak pernah ada satu riwayat pun yang membenarkan misalnya orang memiliki laut, orang memiliki jalan raya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, ini yang perlu kita pahami gitu ya. Nah, termasuk diantaranya nanti ya dalam kasus misalnya boleh enggak individu memiliki jalan tol, nah itu nanti masuk di situ.
Nah, yang kedua, tabiat kepemilikan umum itu selain tadi tabiatnya itu barangnya tidak boleh dimonopoli. Yang kedua, tabiat kepemilikan umum itu adalah kepemilikan terhadap sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Itu termasuk kepemilikan umum. Contoh apa? Listrik. Itu kan menguasai hajat hidup orang banyak. Makanya hadisnya mengatakan al-muslimuna syuraka'u fi salasin. Orang Islam itu bersarikat, artinya mereka sama-sama membutuhkan apa? Ya, 3 perkara. Al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma', 1 air. Makanya air tidak boleh. Tabiatnya air itu semua orang butuh air. Enggak boleh air itu dikuasai oleh individu. Enggak boleh. Yang kedua, ya, an-nar, api. Api itu termasuk listrik. Enggak boleh listrik dikuasai individu. Karena tabiatnya semua orang butuh air, butuh listrik. Nah, ini. Kenapa? Kemudian di dalam Islam itu ini harus dijamin semua. Ya. Nah, jadi kalau misalnya listrik itu harus beli, itu belinya murah. Gitu. Paling tidak untuk membayar biaya produksi. Begitu juga bahan bakar, itu juga begitu. Karena tabiatnya semuanya membutuhkan, maka tidak boleh dikuasai oleh pribadi, oleh swasta, oleh individu, enggak boleh. Misalnya, itu contoh. Itu yang kedua. Jadi tabiat barang yang menguasai hajat orang banyak. Nah, yang ketiga itu adalah al-kala. Al-kala itu ya hutan, ya. Hutan. Jadi misalnya kayak kemarin itu terjadi misalnya mulai dari kasus ya food estate, kemudian apalagi lah ya macam-macam itu. Itu kan buka hutannya saja, gundul hutan itu kayunya saja berapa coba. Itu kan duitnya lari kemana? Ya, kayunya hilang. Sudah gitu untuk membangunnya itu digelontori pakai APBN, ya kan? Nah itu. Sudah gitu ngutang lagi. Jadi udah berapa untungnya itu? Ya, APBN-nya dikorup, kayunya dijual nggak masuk APBN, ya kan? Nah, coba itu. Masya Allah. Ya kan? Padahal itu termasuk dalam kategori milik umum. Gitu loh. Akhirnya yang gundul hutannya. Ya, kalau nanti sudah gundul muncul masalah ya macam-macam, ya mulai longsor, mulai macam-macam. Nah, itu terkait dengan kepemilikan. Nah, jadi itu kepemilikan umum. Nah, yang ketiga itu kepemilikan negara. Nah, kepemilikan negara itu adalah kepemilikan terkait dengan bisa berupa contoh misalnya ya, wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang tempat-tempat itu memang bukan merupakan sesuatu yang sifatnya masuk dalam kategori kepemilikan umum individu. Contoh misalnya pesisir pantai. Ya, pesisir pantai. Pesisir pantai itu milik negara, itu nanti masuk wilayah negara. Ya, artinya kepemilikan negara. Termasuk lembah, itu nanti masuknya itu di dalam hal ini itu nanti masuk kategori kepemilikan negara. Nah, dalam konteks lembah dan sebagainya itu kalau kita baca di dalam banyak riwayat, memang boleh negara itu memberikan dalam kasus ini kepada individu, tapi tujuannya, ya tujuannya itu apa? Jadi kalau dalam Islam itu kan ini kaitannya nanti dengan kaidah yang kedua atau pondasi yang kedua, yaitu bagaimana tasarruful milkiyah tadi. Bagaimana kepemilikan itu dikelola gitu. Jadi individu punya hak untuk mengelola kepemilikannya. Umum nanti yang berhak mengelola negara. Begitu juga kepemilikan negara, itu nanti negara. Tapi ada pondasi yang ketiga namanya tauzi, distribusi. Pondasi sistem ekonomi tadi kan 3 ya. Kepemilikan, kemudian tasarruf pengelolaan, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan tauzi, distribusi. Jadi semua yang kita bicarakan tadi terkait dengan kepemilikan, terkait dengan pengelolaan tadi, itu nanti ujungnya apa? Untuk distribusi. Karena sistem ekonomi Islam itu ada untuk memastikan di mana
kebijakan ekonomi dalam Islam itu memastikan bahwa setiap kepala per kepala warga negara itu harus dijamin kebutuhan pokoknya, sandang, papan, pangan, itu wajib itu. Ya, dan tidak boleh, cara ngitungnya itu juga tidak pakai teori income per kapita. Ya, tidak. Jadi kalau income per kapita itu kan artinya dalam 1 tahun ya pendapatannya berapa kemudian nanti dibagi. Terus ya, ketemunya itu kira-kira per kepala itu nanti dapat sekian. Oh berarti kalau income per kapitanya sekian, oh ini sudah makmur. Oh kalau income per kapitanya sekian, oh ini berarti masuk di bawah garis kemiskinan. Enggak begitu. Karena belum tentu kalau hitungan matematikanya tadi itu dikatakan makmur, belum tentu orang itu betul-betul makmur. Kenapa? Karena bisa jadi kan pembagiannya berbeda. Nah kalau dalam Islam itu harus dihitung per kepala, dipastikan. Jangan sampai nanti misalnya dalam satu keluarga, ya kan, satu bisa makan, satu enggak. Atau misalnya dalam satu masyarakat, enggak boleh begitu, tapi harus dipastikan satu-satu. Itulah yang menjadi kebijakan ekonomi dalam Islam. Maka kemudian ketika ini menjadi pondasi yang ketiga, kekayaan termasuk pengelolaan tadi, itu harus dipastikan bahwa semuanya itu bisa menjamin distribusi tadi. Karena masalah ekonomi itu muncul karena yang ketiga tadi. Bukan karena tidak adanya barang dan jasa, tapi karena distribusinya yang tidak merata, distribusi yang tidak adil. Itu problem ekonomi. Nah, karena itu, ya, kembali kepada pertanyaan tadi. Dengan begitu maka Islam itu ketika, kalau tadi kan ada penjelasan bahwa boleh negara itu memberikan. Memberikan misalnya tanah dikasih kepada siapa? Orang yang tidak punya tanah. Tapi dia produktif, petani misalnya. Dia bisa bertani, tapi nggak punya tanah. Justru negara dengan kepemilikannya tadi bisa memberikan dia tanah. Tanah siapa yang diberikan oleh negara pada dia? Satu, bisa jadi tanah milik negara. Yang kedua, bisa jadi tanah milik orang yang tidak dikelola lebih dari 3 tahun. Diambil oleh negara. Kemudian dikasihkan pada orang yang bisa bertani tadi. Boleh, seperti itu. Ya. Nah, bahkan kalau misalnya negara melihat orang tadi itu harus dibiayai, ya karena produktif, dia kreatif, macam-macam, itu bisa. Sampai begitu negara itu. Ya. Nah, ini dalam Islam, Pak. Jadi tidak ada ceritanya kemudian seperti kalau kita lihat ya, ini sudah kaya lalu kemudian dikasih konsesi ini, konsesi itu, macam-macam tadi itu. Enggak begitu. Nah, itulah yang kemudian justru menyebabkan terjadinya ketimpangan tadi. Gitu loh, ya. Nah, kenapa semuanya itu bisa seperti itu? Karena sistemnya bukan Islam. Yang dipakai tadi adalah kapitalis. Nah, gitu loh. Ya. Nah, ini. Jadi kalau kita pakai hukum Islam enggak akan seperti itu. Ya. Nah, ini jelas ya.